Assalamualaikum, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Yopi Nadia, calon guru penggerak angkatan ke-10. Kali ini saya akan mendiseminasikan pemahaman tentang budaya positif kepada teman-teman saya di SDN 106 Muaro Sebapo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kepala sekolah atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia berkumpul di ruangan kantor ini untuk menyimak diseminasi pemahaman budaya positif yang akan saya sampaikan. Ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja kita mulai Bapak Ibu. Di sini saya akan mendiseminasikan pemahaman tentang budaya positif. Ini adalah materi yang kami dapat pada modul 1.4 di perjalanan pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Bapak Ibu, ketika mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Ketika mendengar budaya positif, apa ya yang terlintas dalam pikiran kita? Ya, Ibu Mewa, pemikiran yang positif. Pemikiran yang positif. Oke, ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Kegiatan positif, bagus. Hal yang baik. Hal yang baik. Ada lagi mungkin? Ya, semuanya benar ya. Sekarang kita lihat dulu. Nah, dalam budaya positif ini ada 8 konsep inti yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nah, yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Selanjutnya, yang pertama kita memahami konsep tentang paradigma baru pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini disesuaikan dengan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini perlu kita ingat, kita ganti pemikiran kita bahwa yang tadinya kita menuntut murid untuk menjadi apa yang kita mau, mungkin kita menuntut murid untuk menjadi anak yang pintar matematika, pintar sains. Nah, itu diganti bahwa sekarang tugas kita adalah menuntun. Karena apa? Setiap manusia itu dilahirkan memiliki kodratnya masing-masing. Mereka memiliki kelebihan, kemampuan masing-masing. Jadi kalau menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, diibaratkan murid itu seperti benih. Jadi kalau dulu kita berpikiran murid itu seperti kertas kosong yang mana orang tua dan gurunya itu bebas menulis apapun untuk membentuk kertas kosong itu salah. Jadi kita luruskan paradigma kita bahwa setiap anak yang lahir itu memiliki kodratnya masing-masing. Diibaratkan tadi benih. Nah, ketika benih itu adalah benih jagung, bagaimanapun kita mengubahnya, bagaimanapun kita membentuknya, dia akan tetap tumbuh menjadi jagung, tidak mungkin menjadi rambutan, menjadi mangga. Nah, di sini tugas kita adalah bagaimana agar benih tadi tumbuh menjadi jagung dengan kualitas yang baik. Nah, seperti petani, dia udah dapat benih jagung. Apa yang harus dilakukannya untuk menuntun tumbuh kembang jagung tadi? Menyiapkan tanahnya, menyiapkan pupuknya, diberi air. Nah, di situ tugas kita. Kita ibaratkan diri kita sebagai guru adalah seorang petani yang menuntut tumbuh kembangnya benih anak yang masing-masing ini. Jadi nggak bisa kita memaksakan dia harus tumbuh menjadi padi, tidak. Dia tetap menjadi jagung, tapi jagung yang seperti apa, itulah tugas kita. Nah, di sini karena anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, kita hanya mempersiapkan anak untuk memperbaiki karakternya. Karena itu dibentuklah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi apa, teman-teman? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong,
kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi intinya tuntunan kita itu mengarahkan anak agar memiliki jiwa profil pelajar Pancasila ini. Oke, nah selanjutnya kita mau coba main games dulu. Boleh berpasang-pasangan ya sama teman terdekat. Nah, jadi di sini satu orang harus mengepalkan tangannya, yang satu orang harus membuka kepala tangan. Jadi yang punya tangan boleh melakukan apapun untuk mempertahankan kepalanya supaya tetap tertutup. Yang satunya boleh melakukan apapun bagaimana caranya supaya tangan kawannya itu terbuka. Ayo, boleh Bapak Ibu. Ayo. Yang satu nutup, yang boleh sambil berdiri deh biar enak ya, kita berdiri semua boleh. Tentuin yang satu nutup, yang satu tugasnya buka. Yuk, kamu buka. Ayo. Ayo, yang satu nutup, yang bertiga boleh satu yang lupa, dua-duanya buka, boleh Bu. Ayo, berusaha. Kepalanya satu ya? Kepalanya satu aja. Adik buka ini ditutup. Iya, kayak gini kan misalnya contoh nih ya Bapak Ibu, ini Putri yang ngepal. Kak Ros gimana usahanya supaya lepasin nih? Mau diapain bebas, Putri juga mau ngapain bebas, yang penting mempertahankan ini jangan sampai terbuka. Ya, bebas mau tangan kiri atau tangan kanan, satu aja. Siap ya? Kita hitung ya, 1, 2, 3. Ayo, boleh melakukan apapun. Boleh melakukan apapun. Ayo. Boleh melakukan apapun. Ayo. Siapa yang terbuka? Ayo. Boleh mau digelitikin, mau diapain masalah? Boleh. Ada yang terbuka dah? Ayo. Ayo. Ada. Oh, kebuka ya? Oke. Nggak mau. Iya. Oke, terima kasih. Boleh silakan duduk masing-masing. Baik. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Iya. Boleh kita kasih respon keren ya untuk kita semua. 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, mantap. Baik. Nah, sebelum melanjutkan dari sini, dari kegiatan yang kita lakukan, mungkin ada yang mau berbicara apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari permainan buka genggaman tangan ini? Ada yang mau berbicara? Ya, Ibu Mewah. Apapun rahasia kita jangan dikasih tahu sama orang lain. Iya, apapun rahasia kita jangan kasih tahu ke orang lain. Oke, ada yang lain? Bu Lina? Kita berusaha selalu mempertahankan apa yang kita punya, Iya. apa yang kita miliki. Bagus. Ada lagi? Ya tuh, Iya. kopel. sampai Ayo Bu, Sepertinya hampir sama, tapi ini agak beda kata-katanya. Hak dan kewajiban kita harus tahu. Iya. Kita mempunyai hak untuk mempertahankan hak kita. Iya, benar. Oke, jadi ini kaitannya dengan posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya tadi yang membuka atau menutup, siapa yang punya kontrol agar tangan itu tetap membuka atau menutup? Yang punya genggaman. Siapa? Yang punya tangan ya, yang punya tangan. Tergantung kekuatan yang punya tangan terbuka atau tidak. Bagaimanapun yang kawan yang berusaha membuka itu kita ibaratkan adalah faktor eksternal. Ya, jadi posisi kontrol itu ada di diri kita sendiri. Mau seperti apapun gangguan di luar, ya tergantung kontrol kita. Kalau kita lemah, ya kita gampang membukanya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini ada beberapa kesalahpahaman pendapat tentang makna kontrol, terutama tentang makna kontrol dari guru ke murid. Ini pemahaman yang salah, ini adalah ilusi. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Nah, itu salah. Kita sama ini berpikir bahwa kita punya hak untuk mengontrol murid. Ternyata tidak. Mereka punya kontrol dirinya masing-masing. Ya, nanti ini kita akan belajar ini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Benar nggak? Kita punya pemikiran
kasih motivasi terus ke anak, motivasi positif, kita anggap itu bermanfaat. Ternyata itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa kita orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu salah. Nah, sekarang coba kita refleksi, apakah kita melakukan keempat-empatnya ini? Iya. Saya pun seperti itu sebelum belajar ini ngerasa, oh ternyata itu hanya ilusi. Nah, sekarang kita belajar tentang disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Nah, sebelum kita ke situ, mari kita membayangkan bagaimana sekolah impian yang Anda harapkan. Ini dengan kondisi kita sekarang ini, kita semua pasti punya mimpi, punya harapan tentang oh sekolah ideal saya itu seperti ini. Saya membayangkan ke depan sekolah itu seperti ini. Nah, saya minta pendapatnya. Siapa yang mau mengungkapkan seperti apa sih sekolah impian yang ada di harapan Bapak Ibu? Mengharapkan sekolah anak-anak lingkungan yang seperti apa? Siapa yang mau berpendapat? Bapak Ibu? Iya. Menurut saya sekolah impian yang diharapkan itu disesuaikan dengan kompetensi, bakat dan minat siswa itu sendiri. Nah, dan juga didukung oleh keluarga sekolah, terutama dewan guru yang saling berkolaborasi, kemudian saling berkomunikasi yang baik antara guru, siswa, dan juga peran dari wali murid. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu mau mengutarakan bagaimana bentuk sekolah impiannya di masa depan. Yang mana nih kayaknya nih? Ayo, terima kasih. Waktu itu saya pernah, kemarin waktu saya ngomong dengan Ibu Endang, di sekolah kita ini bagus ya sebenarnya. Kayak kemarin ada Kaila, ada Syapo, Kakak, itu bagus Bu. Kayak mana kita dari kelas 4, kelas 5 ke kelas 6 tuh ada kelas khusus memang yang bisa 10 orang, memang khususnya. Jadi kita masuk bahasa Inggris, bahasa Arab dimasukin. Jadi kita sekolah kita ini jadi favorit di kampung kita, bilang di kecamatan. Sebenarnya bisa gitu. Soalnya saya tema potensi guru-guru kita bagus Bu. Ada di sini kita ada guru bahasa Inggris 2 Bu. Nah, demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Amin ya. Tapi kalau bisa tuh, kalau kata orang tuh mimpi jangan nanggung-nanggung, jangan di kecamatan ayu. Yang bagus di tingkat nasional gitu ya. Jangan nanggung-nanggung. Amin. Oke. Jadi intinya semua kita pasti punya impian sekolah harapan masing-masing tentang bagaimana kondisi sekolah yang ideal. Oke. Nah, selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apa makna kata disiplin? Kita semua pasti sering ya dengar kata disiplin, bahkan kita juga sering nih mengajak anak untuk disiplin. Apa sih kata disiplin? Arti dari kata disiplin itu? Yang terlintas aja. Apa ya? Disiplin itu apa? Mungkin dari kata disiplin kita bisa mengambil arti bahwa kita mematuhi apa yang sudah kita sepakati. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi mungkin yang mau berpendapat, teman-teman? Ya. Menurut saya disiplin itu dari kesadaran diri sendiri tanpa ada yang memaksa. Iya. Ya boleh tepuk tangan, jangan malu-malu ya Ibu Dila tepuk tangannya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu makna kata disiplin. Nah, disiplin yang dimaksud di sini benar yang dikatakan oleh Ibu Mema tadi adalah disiplin diri. Disiplin yang bagus itu adalah disiplin diri, bukan disiplin berdasarkan kepatuhan karena disuruh dari faktor eksternal. Jadi disiplin diri yang memiliki motivasi internal, ada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin
mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi untuk anak-anak mungkin masih sebagian kecil yang memiliki disiplin diri, yang sudah ada motivasi internal. Nah, kita sebagai guru boleh memaksa mereka agar lama-lama motivasi eksternal dari kita itu bisa dijiwai oleh mereka, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi motivasi internalnya. Kayak contoh, anak kalau ditanya tujuannya sekolah apa, paling banyak biar tidak kena marah guru, tidak kena marah orang tua, atau biar dapat duit jajan. Belum ada yang dari kesadaran diri mereka sendiri kenapa mau sekolah, karena mau belajar, karena mau pintar, itu belum. Nah, jadi kalau mereka belum punya disiplin internal, kita bisa terus memberikan arahan-arahan, kita bersifat menjadi faktor eksternalnya supaya disiplin itu bisa tertanam dalam diri mereka. Oke. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen ini merupakan psikolog dan psikiater khusus di bidang pendidikan. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, jadi tujuan itu intinya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dipercayai dan ingin dicapai. Itu makna disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen. Nah, kemudian tadi dibahas bahwa untuk disiplin positif itu kita mencapai nilai-nilai kebajikan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, tidak memperhatikan dari mana dia berasal, suku apa dia, bangsa apa, agama dan sebagainya. Jadi ini makna nilai kebajikan yang disepakati oleh semua manusia terlepas dari apapun suku, bangsa, agama dan budayanya. Nah, nilai ini kemudian menjadi payung besar dari sikap dan perilaku kita. Jadi semua sikap kita di dalam kehidupan sehari-hari fondasinya adalah dari nilai-nilai kebajikan ini. Ketika kita melenceng dari nilai kebajikan ini, maka artinya kita sudah gagal dalam rangka menerapkan disiplin positif dalam diri kita. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Sebelum kesini, Bapak Ibu ada yang sudah tahu keyakinan kelas atau ada yang sudah membentuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Keyakinan kelas mengenai kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ada yang sudah membentuk mungkin nih, saya yakin pasti sudah ada nih. Ada yang sudah membentuk? Ada? Kita bahas dulu deh kalau seperti itu. Ya. Jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat dan dijadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Nah, kenapa namanya bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu sifatnya perintah. Dan biasanya kalau peraturan kelas itu dibentuk oleh guru. Peraturan sekolah, iya ada sanksi. Peraturan sekolah, peraturan kelas itu biasanya murid tinggal membaca dan harus memahami, dibentuk oleh guru. Nah, sedangkan keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan tadi yang diharapkan ada di dalam kelas, kemudian disepakati bersama seluruh warga sekolah, seluruh warga kelas ketika itu keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti seluruh warga sekolah. Kira-kira nilai kebajikan apa sih yang ingin ada dalam kelas supaya bisa tercipta pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini disusun bersama-sama antara guru dan murid dengan menggunakan kalimat positif. Nah, di sini ya, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif dan harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Kayak contoh, mungkin peraturan kelasnya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ubah. Nah, buanglah sampah pada tempatnya itu masuk ke kesepakatan kelas. Akan menjadi keyakinan kelas setelah itu diubah menjadi nilai kebajikan. Ketika buanglah sampah pada tempatnya, nilai kebajikan apa yang akan kita capai? Iya, kebersihan. Nah, jadi bedanya kesepakatan dengan keyakinan. Ketika kesepakatan itu masih seperti itu, keyakinan kelas itu kita lebih ke nilai kebajikannya. Berarti nilai
nilai kebajikan yang pertama adalah kebersihan. Oke, contoh lagi, tidak boleh mengejek-ngejek kawan. Kita ubah menjadi kalimat positif. Apa ya? Sayangi sesama teman. Nilai apa yang ada di situ, nilai kebajikannya? Kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, bedanya ya. Jadi ketika kita membentuk keyakinan kelas, itu harus sama-sama. Jadi langkah-langkah yang harus ditempuh ketika kita membuat keyakinan kelas, kita sepakati dulu nih sama anak-anak. Kira-kira apa ya peraturan kelas yang harus kita buat di kelas kita? Jadi ini teknisnya ya, kita tanyakan peraturan apa ya. Kita kasih anak satu kertas atau kasih masing-masing kesempatan satu aja, mereka pilih satu peraturan yang menurut mereka harus ada dalam kelas. Kalau saya kemarin itu pakai kertas sticky note. Sebenarnya di kelas 4 sudah, memang tidak terdokumentasi. Jadi di kelas 5 kemarin mulai lagi pakai sticky note, biarin mereka nempel-nempelin. Itu nanti akan banyak. Nah, setelah terkumpul, kita sama-sama ajak siswa mengubah menjadi kalimat positif. Karena kan anak-anak pasti macam-macam nih. Diubah dulu jadi kalimat positif, kemudian ajak anak-anak menggali nilainya apa. Nah, nanti yang sama-sama disatukan. Jadi keyakinan kelas ini nggak perlu panjang, tidak perlu banyak. Cukup kalimat sederhana, nilai-nilainya itu yang gampang diingat dan harus bisa diamalkan bersama. Nah, ketika dia bersifat peraturan, itu anak mengerjakannya karena takut mendapatkan sanksi, takut kena marah. Nah, tapi ketika keyakinan itu harus berasal dari dalam diri mereka sendiri. Jadi tujuannya supaya nilai kebajikan itu muncul dari internal mereka sendiri, tidak karena ada faktor eksternal, takut dengan sanksi atau hukuman dari guru, gitu ya. Nah, kemudian setelah disusun harus dicetak, ditempel di kelas supaya semuanya bisa melihat sama-sama. Nah, kemudian ketika membentuk, semua anak harus tanda tangan bukti bahwa ini kita susun sama-sama, artinya harus disepakati sama-sama, seperti itu. Nah, kemudian ini kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu melakukan tindakan pasti ada tujuannya, pasti ada tujuan tertentu. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, jadi inilah sebenarnya konsep tidak ada manusia itu yang jahat. Hanya mereka memiliki kebutuhan dasar. Mungkin karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka itu, mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang melanggar nilai kebajikan. Intinya tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini bukan untuk anak saja, kita dewasa juga semua manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup di sini terkait kebutuhan secara fisiologi, kebutuhan primer. Pangan, sandang, papan, ya. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan. Nah, jadi kebutuhan untuk bertahan hidup itu terkait dengan kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan kasih sayang itu adalah hubungan dengan manusia lainnya, memberi dan menerima rasa sayang, rasa cinta, kemudian koneksi, hubungan sosial dengan manusia lainnya. Sedangkan kebutuhan terkait penguasaan itu kebutuhan akan rasa diakui, kebutuhan akan dihormati oleh orang lain, kebutuhan akan rasa ditakuti oleh orang lain, rasa dianggap ada. Selanjutnya kebebasan. Jadi kebebasan di sini adalah kemandirian untuk memilih jalan hidupnya sendiri, itu termasuk kebebasan, otonomi, kekuatan diri, kemudian mengendalikan arah hidup. Nah, ini mungkin kita orang tua nih sering nih mengarahkan anak, makanya nggak boleh sebenarnya. Jadi ketika karena pikiran dari masyarakat bahwa anak yang pintar itu adalah anak yang pintar, yang bisa matematika, anaknya dilesin matematika. Padahal
minat dia tidak di situ. Jadinya anaknya nakal, ibaratnya itu nakal, melawan, membangkang. Padahal karena dia tidak mendapatkan kebutuhan akan kebebasan ini, makanya kita harus mengerti. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi rasa senang, mau bermain, tertawa, kebahagiaan diri. Nah, jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini benar ya Bapak Ibu ya, kita rasakan kan tujuan hidup kita untuk 5 ini ya, tergantung yang mana prioritas kita biasanya. Nah, dari kebutuhan dasar ini lanjut ke motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini juga masih menurut pendapat Dian Gosser. Yang pertama, ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapat pujian. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika seorang manusia itu motivasi perilakunya yang di sini, ini adalah motivasi paling rendah. Ya, jadi ketika siswa kita motivasinya baru yang di sini, cuman karena takut diberi hukuman, itu PR bagi kita. Bagaimana kita mengubah motivasi mereka itu setidaknya ada di sini. Akan lebih baik jika dia motivasinya sudah di sini. Jadi kenapa kamu belajar? Karena saya ingin menjadi orang yang lebih baik, Bu. Berarti sudah ada motivasi dengan mempercayai nilai-nilai yang diyakininya. Tapi ketika dia biar tak kena hukum, Bu, nah itu tugas kita, gimana cara kita memunculkan motivasinya. Ini berlaku untuk kita sendiri ya Bapak Ibu. Mungkin kita sambil berdialog dengan diri sendiri, kenapa sih aku kerja? Kenapa sih aku datang pagi ke sekolah, datang tepat waktu, cuma biar nggak dimarahi Ibu Kepsek? Berarti motivasi kita masih rendah. Gimana caranya berubah ke sini atau ke sini lebih baik? Nah, kemudian ini ya dari ketiga jenis motivasi ini. Nah, dari ketiga jenis motivasi ini, mana yang paling banyak mendasari tingkah laku murid di kelas Bapak Ibu? Ya jujur ya, masih banyak kan nomor 1 kayaknya ya. Nah, berarti PR buat kita bagaimana caranya mereka berpindah, setidaknya di yang nomor 2 jadilah gitu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi ketika kita menerapkan motivasi disiplin positif, membentuk keyakinan kelas tadi, kita mau mengejar tujuan yang ketiga supaya anak-anak itu mempunyai kesadaran dari dirinya sendiri, bukan untuk menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan pujian. Nah ini ya, jadi ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang dampaknya jangka panjang. Karena kalau ketika motivasinya hanya untuk menghindari hukuman, ketika misalnya dia di kelas 5 nih, kalau di kelas 5 tuh kalau datang telat ada hukuman seperti ini, nanti naik di kelas 6 beda guru nggak ada hukuman, dia datang terlambat lagi. Karena tujuannya cuma takut sama hukuman, bukan karena kesadaran diri dia sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini sebenarnya ini juga konsep yang salah. Saya juga belajar. Jadi pas belajar ini banyak yang oh iya aku salah. Tidak boleh seorang guru memberikan hukuman. Ya hukuman itu tidak boleh. Dan reward itu sebenarnya nggak boleh. Nanti kita belajar. Ternyata pemberian reward itu tidak boleh loh Bapak Ibu. Kaget ya. Saya agak kaget pas dapat pelajaran ini. Ternyata pemberian reward tidak boleh. Kenapa? Nanti kita belajar. Nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ini 3 yang biasa kita lakukan. Yang pertama hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana, kemudian bersifat satu arah. Biasanya guru yang menentukan. Anak hanya menerima dan menjalankan. Nah, efeknya memberi rasa sakit kepada anak. Bisa rasa sakit secara fisik, bisa rasa sakit secara mentalnya. Kemudian kalau konsekuensi, biasanya konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati antara guru dan siswa. Kemudian murid tidak nyaman, murid akan dibuat merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka pendek. Itu dampaknya. Yang terakhir adalah restitusi. Nah, di tingkat restitusi ini kita mengajak murid untuk mereka menemukan sendiri masalahnya apa, kemudian mencari solusi atas masalah tersebut. Kayak contoh nih ya Bapak Ibu, hukuman ini. Anak datang terlambat.
Terus kamu kenapa datang terlambat? Ya udah, kamu berdiri di situ sampai jam istirahat. Itu masuk ke hukuman karena dari guru, dan mendadak tiba-tiba apa yang kita pikirkan aja kita mau kemana. Dampaknya apa? Mungkin secara fisik mereka kepanasan, bisa pingsan. Secara mental malu, sakit hati mungkin. Nah, kalau konsekuensi misalnya seperti ini, kita sudah buat kesepakatan kelas bahwa kalau terlambat harus membersihkan kamar mandi. Jadi ketika anak terlambat, kalau hukumannya kamar mandi itu masih ke hukuman. Jadi misal kalau terlambat harus mencatat apa gitu. Nah, itu ke konsekuensi. Jadi kamu sudah tahu kita tidak boleh datang terlambat, tidak apa hukumannya kalau datang terlambat. Jadi anak sudah tahu tidak mendadak itu konsekuensi. Yang bagusnya adalah nanti restitusi. Nanti ini kita belajar, ini yang intinya nanti. Sampai sini sudah paham ya Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi? Sudah paham ya? Iya, kita tes dulu. Nih, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini hukuman atau konsekuensi? Anak harus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Gitu. Kalau sesuai kesepakatan Antara dua, hukuman atau konsekuensi, belum restitusi. atau kalau sesuai kesepakatan konsekuensi lah. Ayo. Kalau dari ciri-ciri tadi, dia harus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia coret meja nih, dia harus dibersihkan mejanya. Tes, iya, konsekuensi. Berikutnya, lari 2 keliling lapangan sekolah karena datang terlambat ke sekolah. Kita lihat, iya benar hukuman. Terakhir, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan ikat pinggang. Konsekuensi. Ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya. Ya. Berarti disuruh. Ya, tiba-tiba dan mengakibatkan sakit fisik atau mental ya. Oke. Nah, kemudian kita harus belajar tentang posisi kontrol guru. Ya, ini juga penting. Di sini saya banyak yang tepuk-tepuk kepala. Ada 5 posisi kontrol guru, masih menurut Dian Gosen, posisi kita kepada murid. Ini sekaligus menjawab kemarin Bila dan Nanya kan ada diskusi tentang anak. Nah, mudah-mudahan nanti ini menjadi pencerahan. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Sekarang kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Sebagai penghukum. Jadi ketika sebagai penghukum, guru itu bertindak memberi hukuman kepada anak atas kesalahannya. Nah, ini biasanya dikatakan dengan nada yang tegas, wajah yang mengintimidasi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan seperti ini, patuhi aturan saya atau awas, tuh, gitu kan? Kamu ya, nih, kamu tuh ya selalu saja salah. Nih, kemudian kan selalu pasti yang terakhir selesai. Pernah ada kita kayak gini? Berarti kita nih posisi kita sebagai penghukum. Kau lagi. Nah, kamu lagi capek ibu. Nah, gitu ya. Oke, nah ini apa efek yang dirasakan anak ketika kita bertindak sebagai penghukum? Harapan kita kan memperbaiki kelakuan mereka ya. Bisa jadi mereka merasa marah, malu, ya bisa jadi yang ini dendam, ya. Mungkin kalau kita ngajar di SMP, SMA kita gituin anak, balik-balik motor kita mungkin dipretelin, ban kempes. Kalau kita bilang maaf ya, kok abang anu terus bang, kayak mana tuh? Nanti kita lihat. Ini sebagai penghukum seperti ini, ya. Kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya pembuat merasa bersalah ini guru akan menurunkan nada bicaranya. Caranya lagi. Menurunkan nada bicaranya, kemudian kayak mengeluh. Nah, kata-kata yang biasa diucapkan apa? Ibu tuh sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, kadang tuh diikuti drama pakai nangis-nangis dikit.
Gitu. Ya ampun ya Allah, kayak mana lagi lah ibu nih, ya. Bapak yang lagi sih, bapak harus ngasih tahu kamu nak. Nah, Bukan drama, memang benar kan bu? Nah ya. ada drama lagi. Terus ini gimana coba? Nah kalau orang tua kamu tak sering gak kita bagian itu, kamu udah kasihan ya nak sama orang tua kamu itu udah susah kerja. Biasanya adanya seperti itu kan. Nah ketika kita melakukan itu, berarti posisi kontrol kita adalah sebagai Apa efeknya kepada murid? Apa efeknya kepada murid? murid bisa menjadi merasa bersalah, tertekan. Kalau memang yang dia masuk ke hatinya bisa jadi dia jadi insecure, merasa rendah diri loh Bapak Ibu. Ya bisa jadi dia stres karena mungkin dia sayang nih sama kita sebagai gurunya, stres karena aku udah buat ibu sedih. Dia merasa menjadi orang yang gagal. Ya itu loh efeknya, ternyata efeknya seperti itu. Ya, dia merasa menjadi pada waktu dia tuh sayang sama gurunya, sayang sama orang tuanya. Jadi dia merasa aku udah menjadi anak yang gagal. Dia bisa depresi efeknya. Nah, kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, tadinya saya pikir saya berada di posisi ini saya aman. Kita lihat efeknya. Nah, sebagai teman biasanya kita tuh dekat ya sama anak ya, Bapak Ibu ya. Misalnya anak berbuat salah, ayo nak bantulah bapak, nah bantulah ibu nak. Lagi ibu tuh marah sama kepala sekolah loh. Itu kita memposisikan diri kita sebagai teman tuh. Itu lagi, ayolah bantulah ibu, tolonglah ibu sekali nih, bayo. Itu posisi sebagai teman. Nih ya, kira gitu. Ya udah, oke kali ini tidak apa-apa. Ibu bantu sekali, baik. Itu posisi sebagai teman. Sering kan kita gitu ya. Apa efeknya sama anak? Ada efek positif, ada efek negatif. Efek positifnya, mereka merasa seneng, dekat sama guru. Oh ibu tuh percaya sama aku dekat sama ibu. Aku jadi anak yang disayang sama ibu. Efek negatifnya, mereka ketergantungan sama guru. Bisa jadi ketika nanti ganti guru, dia malah sama ibu itu, enak sama ibu ini baik. Dia mengkotak-kotakan guru efeknya. Dan negatifnya lagi, yang dibahas kemarin ya Gil, mereka hilang respect sama kita. Ya, bisa jadi emang benar nih enak nih deket, tapi ada sedekat-dekatnya kita guru sebagai guru kepada murid, ingat ada batasan kita. Jangan terlalu dekat. Oke, kalau untuk hubungan sosial dekatnya bagus. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai guru kelas itu menjadi tidak baik. Anak akan hilang rasa respectnya kepada kita. Benar nggak Bapak Ibu? Kadang kita udah marah, dia tidak peduli karena dia udah tahu kita udah biasa bergurau. Nah itu efeknya. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah di sini jadi guru memantau perubahan anak. Biasanya yang dikatakan ini biasanya mukanya datar, nadanya datar. Jadi misalnya ketika dia melanggar kesalahan, peraturannya apa? Nah, apa yang kamu lakukan? Jadi dia memantau. Oke, kamu kerjakan ini, bapak tunggu nanti harus selesai. Itu pemantau. Ya, nah seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan. Biasanya ada catatan dari data-data yang sudah dibuat. Kamu sudah 3 kali loh melanggar. Sekali lagi, ibu panggil orang tua ya. Itu pemantau. Kalau sudah di posisi ini, insya Allah sudah mulai agak aman, sudah boleh oke. Nah, tapi yang baiknya guru itu berada di posisi sebagai manajer. Ini dalam rangka penerapan budaya positif ya. Nah, ketika berada pada manajer, tugas guru nggak ngatur lagi. Guru tidak lagi menjudge anak tentang kesalahan yang dia buat, tapi bagaimana caranya menyadarkan anak agar dia tahu salah dia apa, kemudian mengarahkan dia untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah ini kata-kata yang bisa diyakini. Jadi langkah-langkahnya pertama kita tanya dulu ketika anak berbuat kesalahan. Nah, kamu tahu keyakinan kelas kita apa sih yang kamu langgar? Nah, kemudian kita ingat ada kebutuhan dasar manusia. Kita tanya nih, apa alasan kamu melakukan itu? Karena kita tahu setiap tindakan itu pasti ada kebutuhan dasar yang mau
ada urutannya sampai dia bisa ketemu sendiri nih salah dia apa dan solusinya apa. Sampai sini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke intinya nih, yang paling penting tentang segitiga restitusi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau mau tidak bertanya tapi mau berpendapat atau menyampaikan saran, pengalaman mungkin? Tapi menurut pendapat saya kalau keyakinan kelas itu kayaknya untuk pasti inilah. Bisa nggak? Gimana? Yuk. Menurut pendapat saya, itu kan sudah membentuk keyakinan kelas nih. Kayaknya setelah saya tengok pendapat saya, kayaknya untuk diterapkan kelas tinggi bisa, kelas rendah pun bisa, karena dari TK mereka biasanya lebih disiplin. Mulai kalau ini menurut pendapat saya kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah mulai gitu, sudah mulai bisa ada keyakinan kelas. Tapi yang inti untuk manajer ini itu agak ini nih, agak dalam Iya. meyakininya. Agak berat mungkin ya, benar. Intinya tuh perubahan. Memang berat, tapi tidak ada salahnya mulai kita lakukan, karena ini yang penting. Oke, berarti itu ya. Kalau untuk keyakinan kelas, sebenarnya semua jenjang itu bisa yuk, bisa. Malah sebenarnya dari kecil itu kita ajari tentang ini loh nilai-nilai kebajikan yang harus disederhanakan, dan mungkin pas merumuskan anak-anak tuh beda sama yang kelas besar, mungkin udah bisa tidak membuang sampah sembarangan. Paling nanti ketika kita tanya pendapat kalau anak tuh, Bu, dia tuh kemarin ngejek-ngejek aku Bu, gak suka kami. Nanti ke ini, oh berarti nggak boleh nak ngejek-ngejek, karena merasa kalau dia ejek sakit dah hatinya, gak boleh ya. Nah itu tugas gurunya ngarahkan, tapi prosesnya tetap sama yuk. Paling mungkin nanti umpan balik dari murid itu kalimatnya beda gitu. Oke, berarti kita langsung saja lanjut ke segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita memposisikan posisi kita sebagai seorang manajer, kita harus mampu melakukan langkah-langkah pada segitiga restitusi ini. Ada 3 tahapan. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita meyakini kepada anak bahwa setiap manusia itu manusiawi kok melakukan kesalahan, wajar kok nak. Jadi jangan kita, kamu ngaku salah, buat dia kayak rendah diri, jangan. Jadi ketika dia tanya melakukan apa, kita boleh, oh ibu pun mungkin di posisi kamu akan melakukan itu, manusiawi kok nak melakukan kesalahan itu, wajar manusia melakukan kesalahan. Itu tahap pertama. Jadi supaya mereka bisa terbuka nih, oh berarti guru aku menerima aku bahwa aku tuh bukan manusia yang sempurna. Itu langkah pertama. Setelah itu kita harus menanyakan keyakinan. Nih, menanyakan keyakinan. Tanya tentang keyakinan kelas kita. Tanya, kamu tuh mau menjadi orang seperti apa sih nak? Kebutuhan apa sih yang kamu ingin capai? Karena pasti ada alasan loh anak-anak itu melakukan sesuatu Bapak Ibu. Yang terakhir, setelah kita menstabilkan identitasnya, kemudian kita menanyakan keyakinannya, baru kita kembalikan dia ke posisi yang benar. Kita validasi tindakan yang salah. Oke, kamu boleh melakukan itu. Tapi ada nggak cara lain yang harus kamu lakukan untuk agar kamu bisa mencapai kebutuhan itu, tapi tidak dengan cara yang salah. Biar dia yang menemukan sendiri. Paham nggak sampai sini Bapak Ibu? Nah, kita lihat dulu ini. Oh, nanti dulu. Nah, ini jadi pada tahap menstabilkan identitas ini, mengubah identitas anak dari orang yang gagal, ya ini tadi ya, karena melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses itu adalah orang yang paham mana yang benar, mana yang baik. Jadi dia bisa membedakan. Nah ini tahap kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan pada tahap ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah kok nak melakukan kesalahan itu, atau kalau ibu di posisi kamu juga ibu pasti marah kok, ibu pasti nggak suka. Ini ya kata-kata yang diucapkan. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, nah ini itu tadi bahwa kita meyakin bahwa setiap tindakan itu ada tujuan yang mau dicapai. Ya kita tanya. Nah ini, jadi setelah dia tahu alasannya melakukan itu, kita luruskan. Oke itu benar, tapi yang baiknya itu seperti ini loh. Nah ini ya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Terima kasih ya. Misalnya dia jaga kawannya mungkin. Oke, kenapa
ganggu, oh nggak apa-apa. Nah mungkin ibu juga akan marah. Terima kasih, kamu cuma jaga aja, nggak sampai mukul, nggak sampai ninju, itu udah baik. Tapi seharusnya seperti ini loh nak. Nah gitu ya. Kemudian yang terakhir setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Nah ini harusnya tuh jadi orang yang seperti apa sih? Nah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian ini tahapan segitiga restitusi, contoh penerapan segitiga restitusi yang kemudian sudah dilakukan. Selama datang ke sekolah itu sebuah kesalahan bukan? Membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita mau belajar dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Sekarang mari kita cari solusi untuk masalah bintang. Bintang bangun kesiangan pasti ada alasannya. Apa yang menyebabkan bintang bangun kesiangan? Bintang setiap malam bintang selalu memanggil perjalanan malam. Menurut bintang, kalau datang kesiangan itu sesuai sama keyakinan kelas kita tidak? Keyakinan kelas apa yang kita langgar? Menurut bintang, disiplin itu penting tidak? Karena kalau kita disiplin, kita dan benar sekali. Sekarang menurut bintang, bagaimana caranya supaya bintang tidak melakukan kesiangan? Dan kita tidak akan Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu contoh penerapan langkah restitusi. Ya, jadi kita tidak menyalahkan biar dia menemukan kesalahannya sendiri. Baik. Nah, jadi kesimpulannya budaya positif di sekolah itu dapat diwujudkan dengan penerapan disiplin positif dengan nilai kebajikan universal. Guru menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Kemudian bisa kita lakukan dengan membuat keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah, serta menyelesaikan masalah atau kasus murid tidak lagi dengan menghukum sebagai teman dan seterusnya. Kita gunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Ini kayak yang tadi Kak, yang kesimpulan. Kak, di sini nih pengalaman saya sih, mungkin pengalaman kawan-kawan juga. Di sini kan budaya positif di sekolah dapat diwujudkan dengan penerapan disiplin positif dengan nilai kebajikan universal. Guru menempatkan diri dari posisi kontrol sebagai manajer, membuat keyakinan kelas atau sekolah. Yang terakhir, serta menyelesaikan masalah atau kasus murid dengan melakukan langkah-langkah segitiga. Ya, restitusi. Yang ingin saya tanyakan, boleh tidak kita melibatkan orang tua? Karena pada dasarnya, mohon maaf, pengalaman kita selama ini, setiap kita mau menyelesaikan masalah, kita pasti panggil orang tuanya. Boleh tidak dalam restitusi segitiga itu dari awal kan ada keyakinan kelas melibatkan orang tua gitu, nah sehingga pada akhir masalah setiap walaupun sudah kita buat keyakinan kelas, masalah itu akan datang. Ketika kita menyelesaikan masalah, selalu memanggil orang tua, keterlibatan orang tua. Boleh tidak dimasukkan di dalam kegiatan itu? Sangat boleh sekali. Jadi penerapan segitiga restitusi ini tidak mesti harus selesai hari itu loh. Tidak mesti yang 3 langkah tadi, yang validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, apalagi tadi yang terakhir menstabilkan identitas, itu tidak mesti selesai dalam satu waktu, tidak. Memang di sini dibutuhkan kerjasama antara guru dengan orang tua, sangat dibutuhkan komunikasi yang baik. Nah, untuk permasalahan-permasalahan siswa, memang sebaiknya kita selesaikan dulu nih menggunakan segitiga restitusi. Yaitu tadi saya bilang bahwa tidak mesti tiba-tiba hari itu anak punya masalah, hari itu selesai ketiga langkah restitusinya, itu bohong sekali.
Ya, itu bohong sekali. Pasti butuh waktu yang lama, butuh proses yang panjang sampai motivasi anak tadi berubah dari motivasi eksternal menjadi motivasi internal. Nah, di sini butuh sekali kita kerja sama-sama orang tua. Karena apa? Waktu anak itu sebenarnya lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Nah, jadi kita boleh menyampaikan apa yang terjadi pada anak di sekolah kepada orang tua. Karena memang pada beberapa kasus orang tua mungkin merasa anaknya baik. Ada anak-anak yang lakunya di sekolah sama di rumah itu beda. Nah, jadi butuh memang kita tuh wajib sebagai guru komunikasinya terbuka sama orang tua wali murid. Nah, kayak dalam penerapan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, itu memang perlu ada sosialisasinya ke orang tua juga supaya orang tua tahu. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Oh ya, tadi ketinggalan yang kayak posisi kontrol guru. Salah satunya mungkin kita banyak nih lihat kayak di TikTok apa segala macam, kita pakai ngasih yang penghargaan itu loh. Itu sebenarnya juga nggak boleh. Efeknya apa? Tidak boleh kayak penghargaan kita saya ngasih reward. Iya, anak yang kemampuannya rendah dia akan minder, dia tidak tujuan kita adalah memotivasi supaya yang lain tuh mau. Ada anak yang memang dia tuh tingkat kepercayaan dirinya rendah, dia malah sudahlah pasti itu lagi. Itu efeknya. Jadi itu kenapa pemberian reward itu tidak dianjurkan. Kemudian anak-anak itu nanti jadi terbiasa mau melakukan sesuatu itu ya karena mau dapat hadiah, terbiasa. Nah, jadi memang diusahakan, memang berat sih Bapak Ibu, dan yakin tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat, kita butuh proses. Tapi itulah sebenarnya kita budaya positif ini harus diterapkan sama-sama. Makanya kita butuh kolaborasi semua warga sekolah. Karena ketika satu orang guru saja yang menerapkan budaya positif ini, tapi guru yang lain tidak, percuma, tidak akan berjalan. Jadi harus disepakati sama-sama. Jadi makanya butuh kolaborasi semua warga sekolah supaya budaya positif ini memang benar-benar bisa diterapkan di sekolah. Seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ya, baik Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan hari ini, materi yang kita sama-sama kita lihat hari ini bisa kita terapkan di kelas kita dan di sekolah kita pada umumnya supaya budaya positif ini benar-benar bisa terwujud di sekolah kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, baik itu ucapan maupun perbuatan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keyakinan kelas ini adalah peraturan kelas yang harus kita sepakati bersama-sama. Kenapa namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang harus kita yakini bersama dan harus kita lakukan bersama. Kalau peraturan kan dibuat itu oleh satu pihak, misalnya ibu yang buat peraturan, kalian harus mematuhi. Nah, bedanya keyakinan ini kita buat sama-sama, kita yakini sama-sama. Contohnya kita sama-sama meyakini bahwa kalau orang beragama itu harus menjalankan ibadahnya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yakin nggak seperti itu? Yakin? Kalian yakin tentang surga dan neraka? Yakin? Kalian yakin bahwa melakukan perbuatan jahat itu akan masuk ke neraka? Yakin? Nah, kalau yakin, kalian akan melakukan itu, nah? Kalian akan ikut sama peraturan itu kan? Makanya namanya keyakinan kelas. Nah, sekarang perhatikan dulu, kita akan menentukan nilai-nilai apa saja yang kita butuhkan supaya kita bisa belajar dengan tenang dan nyaman di kelas ini. Contohnya, biar bisa belajar nyaman kita butuh apa, nah? Di kelas ini bukan, tapi nilainya, rasanya. Butuh rasa saling menghormati nggak? Misal kalian lagi belajar kawannya ganggu, senang nggak? Artinya harus saling menghormati antar kawan kan? Kemudian suka nggak diejek-ejek misalnya sama kawannya? Berarti rasa apa itu? Saling apa? Supaya tidak ada ejek mengejek, jadi rasa apa itu? Saling menghormati, menghargai, seperti itu nah. Ya, jadi nilai-nilainya bukan bendanya ya sayang ya. Nah, kemudian keyakinan kelas ini kita harus buat dengan kalimat positif. Jadi misalnya kalau peraturan kelas dilarang ngobrol di kelas, ada kata dilarangnya atau tidak bolehnya. Kalau keyakinan kelas ini kalimatnya harus
Misalnya kalimat yang tadi dilarang berisik atau ngobrol di kelas. Kalimat positifnya apa? Menjaga keamanan kelas. Oke? Paham? Nah, sekarang keyakinan kelas ini harus kita rumuskan sama-sama, tidak dari ibu saja, tapi nilai-nilai yang kita ingin ada dalam kelas kita semuanya. Ya. Nah, di sini kalian akan ibu kasih kertas satu-satu. Kalian tuliskan satu aja apa nilai yang paling kalian ingin dalam kelas supaya kita dapat belajarnya dengan tenang dan nyaman. Ya, kalian pikirin satu aja kalimatnya, kalimat yang positif. Ya, jadi misal di dalam kelas ada yang males-males, ada yang ngantuk, kira-kira belajarnya nyaman nggak? Jadi kalimat positifnya apa? Semangat, semangat mengikuti pelajaran. Nah, semangat artinya nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang males-males, semuanya fokus. Itu ya, nak. Oke, jadi sekarang masing-masing kalian buat satu nilai, satu aja ya. Nanti kita tempelin ke depan, kita lihat mana yang nilainya sama, nanti kita satukan. Yang sudah boleh maju tempelkan di sini. Ayo, yang sudah boleh, ayo. Kalian sudah menempelkan masing-masing nilai yang kalian yakini ingin ada di dalam kelas kita supaya kita bisa belajar dengan nyaman. Nah, sekarang kita lihat, nanti ini kita gabungin mana yang sama, arti kalimatnya kita jadikan satu ya, nak ya. Coba. Yang pertama ini jangan mengganggu teman saat belajar. Oke. Kemudian yang pertama tadi adalah semangat. Kemudian apa itu? Yang kedua, ya menjaga kebersihan. Selanjutnya menghargai teman. Satu lagi, disiplin. Nah, jadi setelah kita rumuskan, kita dapat keyakinan kelas 5. Yang pertama adalah semangat, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga menghargai teman, yang keempat disiplin. Nah, nilai-nilai ini harus kita terapkan dan kita yakini harus kita lakukan bersama supaya kita dapat memperoleh lingkungan belajar yang nyaman. Kelas 5 meyakini bahwa harus belajar dengan semangat, menjaga kebersihan, menghargai teman, disiplin. Boleh tepuk tangan. Ini nanti akan ibu cetak, ibu print, ibu tempel di kelas, dan ini semua harus mematuhi karena yang buat siapa ini? Kita semua dan kita yakini. Oke, sebagai tanda bahwa kita udah nyusun ini sama-sama, kalian harus menandatangani keyakinan kelas. Oke?
perasaannya tadi membuat keyakinan kelas? Senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade. Oke, Ade, gimana perasaannya membuat keyakinan kelas tadi? Senang karena bisa belajar dengan nyaman. Perkenalkan, nama saya Aska. Perkenalkan, nama saya Dana. Oke, bagaimana perasaannya membuat keyakinan kelas? Senang, enak. Dana gimana? Seru. Demikianlah kegiatan diseminasi saya tentang budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.